Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa batanun ala bala'i sabirun wa zaujatun la tubghihi fi malika wa nafsiha. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, poro alim, poro kiai, ibu-ibu nyai, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada, saudara-saudara saya, Pak Haji Ahmad Mesto, Pak Haji Miarso, Pak Rifai, Pak Haji Syamsul, Pak Haji Mansur, Pak Haji Suparto, Pak Haji Kuswaji, ada Abah Ashari, ada Abah Haji Saman, ada Pak Ghafur, Pak Wito, ibu-ibu sekalian, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik Selatan, ya, ada yang dari grup ngaji bareng Pak Qasim dari Duduk, Masya Allah, ya, luar biasa. Iku ya digawe ngene-ngene kok, kok iso ya, kreatif ini ya. Sampeyan digedhekne ya, golek kurang anggaran diajakno nak nggone panitia ya. Dan ibu-ibu nyurindu Rasul yang dipimpin oleh Ibu Haja Musayyaha, Bunda Yaha, para pendengar, insya Allah Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Yang membangunkan kita sekalian ini Allah ya. Di pagi hari yang udaranya segar, kita dikumpulkan oleh Allah. Bersama-sama kita berada di majelis zikrullah di hari yang baik, hari Jumat pagi di awal Agustus 2024. Subhanallah, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian berpikir orang-orang yang selama ini dikendalikan oleh orang lain tidak akan bisa sebebas ini. Andai kata ibu-ibu itu menjadi ART, asisten rumah tangga, tidak mungkin sepagi ini sudah bisa berkumpul bersama. Andai kata Bapak Ibu sekalian menjadi seorang budak, tidak mungkin bisa melakukan kegiatan yang seperti ini. Seperti saudara-saudara kita yang masih dalam cengkeraman penjajah. Ada yang di Kosovo, ada yang di Ukraina, ada yang di Taiwan, ada saudara kita umat muslim yang ada di Izgur, ya, ada yang di Myanmar, apalagi yang ada di Palestina. Mereka tidak bisa berkumpul seperti yang kita lakukan saat ini. Bagi orang-orang yang merasakan
suasana yang kayak gini otomatis yang ada adalah ungkapan syukur demi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang ada di alam penjajahan, ada yang ketika sekolah, ada yang ketika melakukan ibadah, ada yang ketika melakukan transaksi perdagangan, tiba-tiba blar, ada misiu meledak, ada rudal yang ditembakkan, ada bom yang meluluh lantakkan, sehingga tidak sedikit mereka yang berangkat dalam keadaan utuh kembali pulang ke rumah, tangannya sudah tidak ada. Ada yang tiba-tiba kehilangan suaminya, ada yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, ada yang tiba-tiba kehilangan semuanya, rumahnya, tempat kerjanya, bahkan kedua orang tuanya, akibat peperangan, akibat hidup dalam suasana terjajah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita ungkapkan alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita menjadi hamba Allah yang tidak bosan-bosan mengungkapkan syukur, maka hati kita tenang, berbagai macam persoalan akan diselesaikan oleh Allah, dan hidup kita bahagia dunia akhirat. Wong sing gelem syukur mongko tambah makmur, donya branane insya Allah subur, pangkat lan derajate bakale tambah luhur, sok nang akhirate suwargane dukur. Amin. Sholli wasallim iman ala hamada, sholli wasallim iman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapak Ibu ini hati ini bersih, yen ento rizki ora tau lali, syukur marang Allah zat kang maha suci, melo kegiatan kaya subuhan iki, donya akhirate tansah disayang ilahi. Amin. Sholli wasallim iman ala hamada, sholli wasallim wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Taqabbal ya Allah fina syafa'ata, angkur bidinina wa amril ajila. Taqabbal ya Allah fina syafa'ata, angkur bidinina wa amril ajila, bijahil Mustafa sahib syafa'ah, sholli wa sallim
Muhammada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman wala taqum minal hirman inhadu alal waton yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman semangat alaladil minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu 11 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap setia tetap sedia membela negara kita sekali lagi 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia tetap sedia membela negara kita shallu ala Nabi Muhammad salim alaih merdeka. Alhamdulillah kita sekalian oleh Allah dikasih kemerdekaan ya di tahun 2024 ini usia kita, usia kemerdekaan kita sudah 79 tahun ya. 2024 dikurangi 1945. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini patut kita syukuri kalau Bapak Ibu sekalian para pendengar sempat memperoleh cerita dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya, dari neneknya, dari buyutnya, betapa penderitaan orang-orang yang hidup dalam penjajahan ya. Itu kalau bahasa lain dalam perbudakan. Sebagai Buddha itu otomatis kemerdekaannya terampas meskipun tidak 100%.
tapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menikmati alam ini, hak-haknya sudah banyak berkurang. Kehidupan Mbah Buyut kita 100 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu, Masya Allah, melarat, miskin, kadang-kadang ya karena dalam penjajahannya kayak Palestina kemarin itu loh, tidak ada hukumnya, ditembak mati, ya wes. Ada yang keberkan gedung, rumahnya hancur, kantornya rata dengan tanah, masjid, musolanya, bahkan anak-anak yang tidak berdosa ketika belajar di sekolah tiba-tiba menjadi cacat seumur hidup. Ya udah, andai kata ada pengadilan internasional itu prosesnya luar biasa rumit. Maka kita sekalian bersyukur dan kita mendoakan ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih hidup dalam penjajahan. Ada di Sahara, ada di Ukraina, ada di Palestina, ada di Kosovo, ada di Taiwan, dan saudara-saudara kita Muslim yang masih dalam keadaan terjepit di Rohingya, Myanmar, ada di Uighur, Cina, dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar, diberi kekuatan, dan orang-orang yang zalim itu pada akhirnya akan dihancurkan oleh Gusti Allah. Apa nih? Salawat asgil ya, salawat asgil, hafal semua toh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah kita didorong supaya kita berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak mengubah kehidupan kita, kehidupan kelompok, kehidupan sebuah negara, kalau tidak kelompok itu berupaya secara maksimal untuk mengubahnya. Tapi di ujung-ujungnya semuanya yang terjadi adalah keputusan Allah, takdir Allah. Makanya kita sekalian diajari fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita berikhtiar secara maksimal. Soal berhasil atau tidak itu bukan domain kita. Itu kaplingannya Allah. Allah lah yang akan menentukan ikhtiar kita ini berhasil sesuai dengan harapan kita atau naudzubillahi min dzalik masih diuji oleh Allah sampai kita sekalian menjadi matang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semuanya itu telah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita sekalian diberi kesempatan. Ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu. Kita tidak boleh nggak berikhtiar langsung bertawakal.
Kita tidak boleh tidak melakukan apapun, wis kabeh iku takdire Gusti Allah. Enggak. Kita sebagai seorang muslim, kita diajari untuk berikhtiar. Ikhtiar kita itulah ibadah kita. Nah, perkara yang berhak menerima atau menolaknya, yang berhak mengabulkan atau belum mengabulkan, itu urusannya Allah. Tapi setiap ikhtiar yang kita lakukan sebagai umat Muhammad, duwe niat tok, wis dikei ganjaran. Apalagi kalau niat itu kita upayakan dalam bentuk berbagai macam aktivitas, dalam bentuk berbagai macam kegiatan, bahkan pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari ibadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah itu memberikan patokan agar kita sekalian sesudah berikhtiar fatawakkal Allah, kemudian pasrah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini tinggal ngelakuin, semuanya nanti Allah yang menentukan. Dan supaya kita sekalian likaila ta'sau ala ma fatakum, andai kata kok tidak berhasil, kita tidak akan bunuh diri. Andai kata belum berhasil, kita tidak akan patah arang. Kenapa? Karena tidak mungkin peristiwa itu terjadi tanpa izin Allah. Di ayat yang lain, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi kepasrahan kita kepada Allah itu akan membuat kita kuat menghadapi apapun. Misalnya no dum-duman tumpeng, ya, sama nis peng-peng, wah wetengku luwe lek. Insyaallah oleh sak berkatan lu dilalah karek kuman godhong itu. Ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Dan sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, andai kata kok berhasil, tidak membuat kita sekalian sombong, tidak membuat kita sekalian lupa diri. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan tanpa izin Gusti Allah. Nah, itu yang harus didahulukan. Iman kita kepada Allah itu yang harus senantiasa ada di hati kita. Sehingga begitu kita mulai pekerjaan, kita sudah alhamdulillah, karena sudah dinilai oleh Allah. Kita melaksanakan perintahnya, kita melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah misalnya, sekolah ya, ilmu itu yang ngasih Allah. Guru-guru kita, kiai kita, mubalik kita, itu hanya sebagai perantara. Yang ngasih itu Gusti Allah. Makanya kita tetap belajar, kita berupaya dan memohon kepada Allah. Ono sing sekolah pirang-pirang tahun ya gak lulus. Ya, ono sing pas-pasan lulus ya. Ya itu semuanya Allah yang menentukan. Tapi kuncinya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ben kita sekalian ini tidak menjadi orang yang patah arang, biar tidak menjadi orang yang gampang putus asa. Sebaliknya, ketika berhasil tidak menjadi orang yang sombong, karena wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Nah, dalam konteks kemerdekaan ini Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung akal, senjatai wong-wongin dewek, senjatai para pejuang Indonesia itu apa sih? Kan ya pedang, ya tombak, ya bambu runcing. Dan sementara penjajah dengan sekutunya itu sudah memiliki persenjataan yang modern. Paling gak bedil, awak dhewe ngantemno ge arepe ngantemno tombak dor amblas ya loh. Iku lek mek bedil, lalek bom, ya nggelepung jari cari Bargowo karo Lurah Bintoro iku. Nggelepung, mereka punya tang. Wong ditembaki wae ora apa-apa, apa maneh mek diantem karo bambu runcing, apa maneh diantem karo pedang. Lah itu tidak mungkin kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, diajari oleh orang-orang tua kita,
atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, jadi dalam pikiran semua bangsa Indonesia, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakkur rokobah, membebaskan perbudakan, karena pada zaman jahiliyah itu banyak orang-orang yang kemerdekaannya terampas karena menjadi budak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena sadar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka semua warga Indonesia berjuang secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bapak Ibu membayangkan ya, dijajah Belanda aja kurang lebih 350 tahun. Diteruskan oleh Jepang kesengsaraannya yang luar biasa. Meskipun hanya 3,5 tahun, tapi penderitaan yang dialami oleh nenek moyang kita, para leluhur kita itu luar biasa. Loh, kok selama itu penjajahan dilakukan oleh mereka terhadap kita? Apa kira-kira yang menyebabkan? Kalau mengikuti rumusnya Rashid Ridho, yang pertama al-jahl, karena bodoh. Wong bodoh iku dadi panganane wong pinter. Karena bodoh, maka mereka miskin. Al-jahl buahnya al-fakr, melarat, miskin. Kalau Bapak Ibu pengen punya anak-anak yang sukses, ya ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Profesor Dr. Mukti Ali, dengan seni hidup ini indah. Makanya Nyuri Nur Rasul membawakan lagu-lagu yang nuansa seninya sangat kental, supaya kita sekalian merasakan indah, merasakan nikmat, hati kita senang berbunga-bunga. Dengan ilmu hidup ini mudah, dan dengan agama hidup ini bermakna. Tiga-tiganya itu tersentral di agama, karena agama yang mengajarkan semuanya. Agama Islam mengajarkan jangan bodoh. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu memberantas kebodohan, karena bodoh itu menjadi sumber semuanya. Orang yang bodoh itu melarat. Orang yang bodoh ketika ada persoalan teman-teman. Suami istri sing padha gobloke, mari blonjo TV, mari blonjo lemari, mari blonjo opo ae. Ya mergo padha bintone. Begitu ono perselisihan, ajur kabeh ku. Diwantemi, TV-ne pecah, lemari-ne pecah. Apa maneh sing coklek kabeh, ono sepeda motor diobong lali-lali. Mergo bodoh. Tapi lek wong iku duwe ilmu, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka punya nalar. Nah, makanya Islam itu memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang mau menuntut ilmu. Seperti yang Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian laksanakan. Loh, orang-orang yang datang di majelis ilmu, yang pertama akan memperoleh ketenangan. Ya, orang-orang sing asale gak iso turu, begitu lungguh nggone pengajian ya. Iya.
Apa maneh mari sholat subuh mbek setengah ngantuk terus ngrungokno pengajian tambah langsung ngiler ya. Kenapa? Karena atine ayam, hatinya tenang ya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang datang di majelis ilmu itu dipayungi oleh jutaan malaikat, miliaran malaikat yang doain kita sekalian. Didoakan oleh para malaikat, mudah-mudahan rahmat anugerah Allah diturunkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Maka wa nazalat alaihimus sakinah ya, akan menjadi tenang hatinya karena mendapatkan taburan rahmat anugerah, didoain oleh para malaikat, dan nanti pada akhirnya akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disampaikan oleh Rashid Ridho, lima data akhiral muslimun, kenapa orang-orang Islam itu terbelakang, carry dalam banyak hal. Wataqaddama ghairuhum, dan orang-orang yang di luar Islam kok mengalami kemajuan yang pesat. Ya, karena tadi yang pertama al-jahl, puas dengan kebodohannya. Lo bodoh itu lo puas. Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti itu tidak akan ada peningkatan ya. Karena himmahnya untuk memperoleh sesuatu yang lebih tinggi itu sudah ditumpulkan karena kepuasannya menjadi orang yang bodoh. Handphone ya hanya digunakan untuk chatting, tidak pernah digunakan untuk browsing berbagai macam ilmu pengetahuan. Padahal di sini ini banyak sumber. Panjenengan kepingin dolen nanggone Bandung, pengen mencari objek wisata yang kelas dunia misalnya, pengen browsing nak nggone kene iki wis ana. Ya, tempat-tempat wisata terbaru di Batu yang bagus, harganya murah. Tahu sampean mergo senengane badokan, ya golek badokan sing enak sing hargane murah. Ya, ngono kuwi wis kepethuk kabeh melalui gadget, melalui handphone. Nah, orang-orang yang punya ilmu pasti akan memanfaatkan itu untuk menggapai cita-citanya. Orang-orang yang bodoh selain miskin, maka gampang bertikai antara satu dengan yang lain. Kalau ada persoalan sedikit itu sudah gegeran, lupa bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al muslimu akhul muslim. Kita ini saudara. Maka kalau sampai kita menganggap orang lain bukan saudara, berarti itu lebih kuat bisikan setan, bisikan iblis ya. Karena iblis itu tidak pernah suka ketika kita rukun. Dan prestasi iblis terbesar adalah ketika memisahkan suami istri. Bukan goda minum, bukan goda zina dan lain-lain, tapi ketika memisahkan suami istri. Berarti kita sekalian ini dengan siapapun harus baik. Prinsipnya khairunas anfa'uhum linas ya. Manusia yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya kepada sesamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sekalian menggunakan logika kita, andai kata tidak ada campur tangan Allah, ya tidak mungkinlah kita berjuang hanya dengan menggunakan senjata tradisional, kemudian mampu mengalahkan para penjajah. Ada Belanda, ada bersekutu dengan Inggris, Amerikanya ada, Portugisnya ada, dari negara Eropa ada. Alhamdulillah, perjuangan Mbah Hashim Asy'ari yang terkenal dengan resolusi jihad
ternyata membuat Jenderal Malabi meninggalkan dunia yang fana ini. Itu kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya tadi di mukadimah saya sampaikan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasron aziza. Kemerdekaan ini itu adalah rahmat Allah. Ayat ini bukan hanya menceritakan ketika Nabi Muhammad kembali menguasai kota Makkah, memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinilai afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Jadi keberhasilan itu karena campur tangan Allah. Allah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menguasai Mekah. Terbukanya kota Makkah itu karena anugerah dari Allah. Kemudian engkau saksikan Muhammad, orang-orang kafir berbondong-bondong, berkelompok-kelompok memeluk Islam. Maka jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Maha sucikan Tuhanmu, pujilah Tuhanmu, dan perbanyak istighfar supaya kekurangan-kekuranganmu di masa yang lampau dan pada masa-masa yang akan datang dibersihkan oleh Allah. Ingat, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Allah lah yang memiliki bala tentara langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sekalian kemudian ingat bagaimana perjuangan Rasulullah di perang Badar. Beliau hanya membawa kurang lebih 315 pasukan dengan persenjataan yang minim, dengan perbekalan yang minim, dengan pengalaman perang yang minim, melawan Abu Jahal dan kawan-kawan yang jumlahnya kurang lebih 1000 sampai 1300 dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan perang mulai onta, kuda, baju besi dan lain sebagainya, dengan pengalaman tukaran, pengalaman perang yang luar biasa. Tapi subhanallah, Allah yang memiliki tentara langit dan bumi tanpa kelihatan tapi membantu perjuangan umat Islam. Perang Badar yang perbandingannya sangat jauh, ternyata umat Islam memperoleh kemenangan yang luar biasa. Ketika kita sekalian menjadi hamba yang beriman kepada Allah, maka tentu yang kita ucapkan seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kita akan bertasbih kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah ya Allah,
Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah Rabbi inni ya da sifati, ya da sifatil aliyah, qaimun bil fina uridu atiyah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah, Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu. Ya Allah, Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah tahta babir roja waqaftu bidulli fa'aghithni amdalni qabla bil qasdi qabla al-maniyah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah, Allahu ahad, Allahu ahad, Allah. Ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita sekalian melaksanakan peringatan kegiatan-kegiatan Agustusan melalui pengajian, melalui tahlilan, melalui istighosah, melalui sholawatan, khatmil Quran, manakiban, itu sudah on the track, sudah berada di jalan yang benar. Mergo kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh para leluhur kita melalui perjuangan yang amat berat, bukan hanya mengorbankan harta, tenaga, tapi jiwa raganya ini pada akhirnya dikabulkan oleh Allah. Maka yang perlu kita lakukan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendoakan semua para pejuang Republik Indonesia ini. Ini wong akeh, bukan hanya sekelompok orang. Kalau ada yang mengklaim andai kata tidak ada keturunan saya, maka Indonesia ini akan tetap terjajah. Iku wong ngarang, ya. Bukan hanya rekan-rekan tentara, wong-wong Islam, para ulama, ya, dalam konteks ini sebelum 1945 NU itu sudah melaksanakan muktamar di Banjarmasin 1936. Jadi 9 tahun sebelum Indonesia merdeka, dalam salah satu keputusannya sudah Indonesia Darussalam. Indonesia ini menjadi sebuah negara yang dapat melahirkan berbagai macam keteduhan, kedamaian, kebahagiaan bagi semuanya. Lah kok tiba-tiba ada yang merasa bahwa dirinya paling berjasa? Enggak. Ya, TNI, tentara melo. Ya, ada dari pengusaha melo, ya,
ada dari politisi melo, guru-guru yo melo. Makanya di Indonesia ini semuanya dihargai. Ada hari guru nasional yo, ono hari santri yo, ono hari boro yo, semuanya. Nggak boleh kita merasa kemudian itu milik kita, seakan-akan orang lain itu gak melok lapo-lapo gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, melalui kesempatan ini mari bersama-sama kita doain para leluhur kita, para pejuang Republik Indonesia yang sudah kembali menghadap ke hadirat Allah. Insya Allah di sana bahagia ya, berkat doa seluruh bangsa Indonesia. Ala hadiniyah wa kul niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Nah, jangan sampai Indonesia yang telah dilahirkan melalui darah nenek moyang kita kemudian kita kotori pada saat memperingati hasil perjuangan dan keringat mereka. Misalnya dengan hura-hura ya, dengan nyokre misalnya. Kan ada saking senenge pesta minum-minuman keras, oplosan, bohopo oplosan itu ya. Sehingga di beberapa kota ditunjukkan oleh Allah bahwa nyokre itu maldorote sing akeh. Ono wong telu mati perkara cokre ya. Ono wong pitu mati perkara cokre. Lho Gresik iki ya ono, kapan iku menganti ku ya mati perkara nyokre. Jangan dikotori dengan mungkin kebut-kebutan. Merayakan Republik Indonesia kebut-kebutan. Utawa bikin acara sampai lupa daratan. Bahwa ini memperingati perjuangan para leluhur. Jadi seluruh aktivitas memperingati Republik Indonesia itu hakikatnya mengingat para leluhur. Lah mengingat para leluhur kok gawe kegiatan terus akhirnya tawuran teman-teman. Patokane kulu amalin sholihin yakmaluhul walad yuhmalu thawabu li abawaihi walau lam yad'ulah. Orang-orang yang meninggal dunia itu kan tiga yang diarep-arep. Yang pertama, perilaku baik yang ditinggalkan. Dalam konteks keluarga ya anak-anak kelakuannya apik. Tapi dalam konteks bernegara ya penduduknya ini sing kelakuannya kudu tambah apik. Lah lek kelakuannya rusak, lek apik iku kono seneng oleh hadiah, oleh pahala, oleh kiriman. Lah lek elek ya godone malaikat sing gede-gede iku. Ya pentongi ya. Ya ana sing diwujudno ula barang yo. Kan jare Pak Misto, ulane sak glugu-glugu dikonyokot wong sing lemu. Oh kok sing lemu-lemu sih? Sing lemu krasa. Lah dikonyokot wong sing ora nggugu, wong sing ora nggugu. Dawuhe Quran ora digatekno, nyanyian setan sing dirungokno. Dawuhe pangeran ora digatekno, bisikan setan sing dilakokno. Dadi lek sing no ndukur iki kelakuane elek ya otomatis nek ngono blak-bluk gitu ya. Makanya kita punya tanggung jawab moral memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan banyak bertasbih, dengan banyak bertahmid, dengan banyak bertakbir, dengan banyak bertahlil, dengan banyak beristighfar kepada Allah. Ya yang lain-lain boleh.
melaksanakan kegiatan-kegiatan sing boleh, tapi yang sangat dianjurkan itu liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, biyen kadang-kadang gawe kongkongan. Anu kono ya ngombe. Lah wong iku lek ngombe antara sadar mbek gak ndelok wedhus katokane wayu. Padahal wedhus katokan. Lah pamane ndelok Riko barang walah kudu nyelakot makane biyen niku lek ngekei anu diselipno kene lho iya toh biasanya kan kotange rodok melorot iku ya terus diselipi macam-macam iku ya sekarang harus sudah mulai ditinggalkan karena nenek moyang kita memperoleh kemerdekaan ini dengan darah dan nyawa mereka. Maka ketika bangsa Indonesia yang hidup ini semakin banyak yang beribadah, imannya semakin kuat ya. Meskipun tidak 100%, tapi mayoritas bersyukur kepada Allah dengan mengadakan acara-acara kayak gini. Itu yang jempolan. Karena memang kita itu tinggal menikmati. Kita tidak berdarah-darah. Coba ya, saya pernah diceritani oleh bapak saya. Bapak saya itu berangkat dari desanya menuju ke Surabaya. Itu nggak berani lewat jalan raya ini, nggak berani. Padahal jalan Danles itu sudah dibangun, tapi gak wani. Lewatnya mana? Lewat sawah-sawah. Begitu ono ketok nyelempit Singidan. Lah Singidan niku ya sampai bukan hanya setengah jam 2 jam, kadang sampai rong dino, soalnya wong kono gak ngale-ngale. Lah timbangane mecungul dor. Seperti itu penderitaannya. Belum bagaimana mikirkan keluarga, tapi nyawa itu murah sekali ya. Kayak sekarang lah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Ya meskipun PBB sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Palestina, tapi ternyata Israel kan masih belum ngereken gitu ya. Padahal itu sudah organisasi dunia itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita yang oleh Allah diberi kemerdekaan kayak gini itu patut bersyukur kepada Allah supaya menjadi orang yang lain syakartum la azidannakum. Insya Allah tambah rezekine. Yang kedua tambah sehat. Karena hormon endorfin tumbuh, pembuluh darah terbuka lebar. Yang ketiga insya Allah kita selamat. Mergo wong golek syukur matur nuwun nang Gusti Allah, di backup oleh Allah. Mayaf'alul bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Dan di ujungnya nanti orang yang bersyukur itu akan mendapatkan ridho Allah. Makanya urip nang dunya iki ojo lali golek ridane Gusti Allah. Sing nglebono awak dhewe nang swarga iku ya Gusti Allah. Ya, lek gawe entuk ridane ya gak iso. Makane lillahi ta'ala iku didhisikno golek ridane Gusti Allah iku didhisikno melalui berbuat baik kepada kedua orang tua, ridallah firidol waliden, melalui menyantuni yatim piatu fukara masakin karena Allah ada di sana, melalui baik dengan sesama. Aja sampai awak dhewe iki wis umur-umur sakmene iki atine sirik marang koncone, mek perkara badokan, perkara kerupuk, golek kurang, ngebel mana nang Bu Jamila, Bu, kerupuk entek ngono ya. Jadi aja sampai, pokoknya dihindari, jangan sampai pernah merasa tidak baik dengan orang lain. Dengan siapapun, gak usah ndelok rupane, gak usah ndelok keduyane, gak usah ndelok status sosiale, gak usah ndelok umure, ya. Karena kita sekalian ini bersaudara. Wala tajasasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita sekalian sebagai hamba Allah yang saling bersahabat, ya.
karo koncone sapa ae berusaha baik. Aja mek perkara badokan tok, aja mek perkara jilbab tok, aja mek perkara ditunuti utawa ora terus ngamuk. Eman-eman wong lek ngamukan iku awake cepet rusak ya, stres, mari stroke, mari stres, stroke, mari stroke, stop ya. Ya kayak Rohimah wong Surabaya iku lho. Masih dompete kapate kandel ya senyumnya mengembang. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tidak mau bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Contone koyok koron biyen melarat ya, jaluk hitungakno Nabi Musa, barang hitungakno soge ternyata lali ya, dirombyong karo Gusti Allah mergo dungane Nabi Musa, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Barang wis soge gak karu-karuan dielingno karo masyarakate, karo kanca-kancane, karo bolo-bolone. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. He Qarun, aja sombong. Ilingo biyen awakmu melarat, luwe melarat ketimbang awak dhewe. Allah iku gak seneng karo wong-wong sing takabur. Ndak malah qala innama utituhu ala ilmin indi, donyaku duduk cebok teko langit, duduk hadiah teko presiden, tapi karena kepinteranku, karena kerja kerasku. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Lalu wis kenemenen ya karo Gusti Allah, fa khasafna bihi wa bidaril ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Oleh Allah Qarun dan harta bendanya dan sebagian bolo-bolone dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Kalau sudah seperti itu, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada bisa yang menyelamatkan, nggak ada yang bisa membantunya. Makanya jangan sampai kula panjenengan sedaya ketularan koyok Qarun. Fir'aun akhirnya mengaku menjadi Tuhan. Namrud karena status sosial dan lain sebagainya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Mila kula panjenengan sedaya ayo dadi wong sing tawadhu, ayo dadi wong sing tansah bersyukur marang Gusti Allah ben kula panjenengan sedaya cara urip semakin ayem, insyaallah kebutuhannya semakin kecukupan nggih, insyaallah uripe bahagia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Semuanya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salim alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina abwabal khairi wa abwabal barakah wa abwan nikmah wa abwabar rizki wa abwal quwah wa abwabas siha wa abwas salamah
wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bi haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali alinar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.